warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Umam, NIM 11205 kelas HKIP, akan sedikit menjelaskan tentang pengertian jarima kisos dan jarima diyat. Pengertian bahasa kisos adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk nantinya adalah kososyo yang artinya memotong, atau juga berasal dari kata iktasoso yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atau perbuatannya. Jarima kisos diyat adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman kisos atau hukuman diyat. Hukuman yang berupa kisos maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan atau mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan, hak manusia, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarima, dan apabila dimaafkan oleh si korban maka hukumannya menjadi hapus. Adapun arti kisos secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurnadi, yaitu mengenai sebuah tindakan sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Sementara itu, dalam waktu mu'jam al-wasit, kisos diartikan sebagai menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawanya dengan nyawa dan anggota tubuhnya dengan anggota tubuh. B. Dasar hukum jarima kisos dan jarima diyat. Yang pertama, dasar hukum kisos karena melakukan jarima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 175. Yang kedua, dasar hukum kisos karena melakukan jarima penganiayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fi maha an-nafsa bil aini bil aini wal anfa bil anfi wal udhunu bil udhuni wal sinna bil sin wal juru'u kisos, yang artinya, dan kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jika dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Quran surat Al-Maidah ayat 45. C. Macam-macam jarima kisos dan jarima diyat. Macam-macam kisos dan diyat adalah jenis-jenis dari kejahatan atau pidana yang dihukum dengan cara kisos atau diyat. Seorang ulama kontemporer yaitu Syekh Abdul Qadir Audah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk dalam akibat hukum jarima kisos. Yang pertama ada pembunuhan yang disengaja, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Terus macam-macam ini ada yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan Allah untuk membunuhnya. Perbuatan itu membawa kematian. C. Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Terus yang kedua, pembunuhan yang menyamai sengaja. Mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan menurut Sayyid Sabiq, yaitu yang dikuatkan oleh jumlah sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Al-Mughirah. Pembunuhan seperti ini sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dengan objek yang dimaksud, tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan tersebut mungkin sekedar memberikan pelajaran bagi korban karena tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya. Pembunuhan seperti sengaja terjadi apabila seseorang bermaksud melukai orang lain dengan alat yang biasanya tidak membunuh. Terus yang ketiga, pembunuhan yang tidak disengaja, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Contohnya ketika seseorang melakukan pemanahan kepada burung dan si panah tersebut melenceng ke orang lalu menyebabkan orang tersebut sehingga meninggal dunia. Terus dalil yang berhubungan dengan
pembunuh yang tidak sengaja. Surat An-Nur ayat 92 yang berbunyi, wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a wa man qata'a mu'minan khata'an faqtiru qabatin mu'minun wa diyatum musallamatun ila ahlihi ila ayyusattaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa qatilu qabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainakum misaqun fi musallamatun ila ahlihi wa tahriru qabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain taubatan minallahi wa kana aliman hakim. Yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain pula kecuali karena tersalah tidak sengaja, dan sekarang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhinya padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahid yang mukmin. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya. Terus 4. Penceritaan penganiayaan sengaja. Penceritaan sengaja adalah segala jenis penyerangan terhadap jasad manusia seperti memotong anggota badan, melukai, memukul, akan tetapi nyawa yang tersebut masih tetap hidup. Terus yang kelima, penceritaan penganiayaan yang tidak sengaja. D. Saksi, qisas, dan jarimah diyat. Yang pertama, saksi, jarimah, qisas. Qisas di sini adalah dihukum membunuh sama seperti apa yang dilakukan pada mangsa tersebut. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, pembunuhan haruslah dibunuh qisas dengan cara seperti apa yang dia dilakukan pembunuhan tersebut. Contohnya dengan memukul menggunakan sesuatu alat yang tajam seperti besi atau pedang, atau dengan alat berat seperti batu atau yang lainnya. 2. Saksi jarimah diyat. Diyat bagi pembunuhan ini adalah diyat mukhafafah. Kadanya adalah 100 unta dengan pelincing, 20 berupa unta jazrah, 20 unta hijah, 20 unta bintu labun, 20 unta bantulan, 20 unta bintu wahab. Saksi yang mengikuti adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat seperti yang telah lewat. Terus jarimah sarikoh. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan mencuri menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dengan cara penipuan. B. Jarimah ridah. Istilah ridah berasal dari kata rada yang secara etimologi berarti berbaik kembali. Kata salim aridah yang berarti berbalik atau keluar dari Islam. Sedangkan secara terminologi ridah berarti kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman. Ridah semakin dengan kata irtidat yang merupakan masdar dari kata istrasif itada yang berarti dari kata rada. Dalam literatur fikih, ridah didefinisikan sebagai kembali kepada kekafiran dari Islam atau memutuskan diri dari Islam. C. Jarimah hudud buha. Perbuatan buha secara definisi mengarah kepada kejahatan politik. Masa konsekuensi dalam hukum pidana Islam dengan berbagai kategori dalil hukum adalah perbuatan yang dilarang yang pada akhirnya wajib diperangi. Namun secara lebih luas, pengertian ini adalah terdapat kejahatan dalam literatur fikih selain yang telah disebutkan dalam pembahasan pandangan ulama fikih di atas. Terus tujuan
memerangi pelaku buat semata-mata untuk menghilangkan sikap perlawanan mereka di jarima hudud, irabah atau perampokan. Jadi irabah perampokan adalah pengambilan harta dengan cara yang baik, dengan cara yang kekerasan dan pembunuhan. Hukuman tersebut pelaku hirabah adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling atau diasingkan. Terus makna konsep reformasi hukum Islam. Konsep reformasi dalam Islam identik dengan istilah yakni memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti yang usang atau yang rusak. Kata Islam berasal dari kata aslaha yuslihu islah, yang berarti lawan dari kata rusak atau fasad. Dalam Al-Quran istilah ini sering dikaitkan dengan perbuatan yang merusak atau perbuatan yang buruk. Terus masalah-masalah hukum yang perlu direformasi atau diperbaiki. Yang pertama, manhaj ilahi, baik tentang akidah, syariat atau akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah dan hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua, fikrah, pemikiran sahihah yang terus maju. Imam dan Islamnya telah usang menjadi baru kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Terus teknis-teknis pembaruan hukum menurut Abdullah Naim sebagaimana yang dikutip oleh Deddy Supriyadi antara sebagai berikut. Yang pertama, tahsis al-qadha, hak penguasa untuk memutuskan dan menguatkan keputusan pengadilan. Yang kedua, mutahayul, menyeleksi pendapat lintas mazhab. Yang ketiga, interpelasi ulang. Yang keempat, siasah al-asyariyah, kebijakan penguasa untuk menerapkan aturan-aturan administrasi yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang kelima, tajdid, reformasi, dilakukan melalui berbagai keputusan pengadilan. Terus falsifikasi syariat hukum Islam di Indonesia. Yang pertama ada perkawinan dan kewarisan. Yang kedua, pengelolaan zakat dan wakaf. Terus yang ketiga, penyelenggaraan haji. C. Faktor peluang dan tantangan falsifikasi hukum Islam di Indonesia. Dalam falsifikasi hukum Islam ada 3 faktor. Yang pertama, falsifikasi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia. Tujuan hukum Islam maqasid al-asyariyah yakni untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kasih sayang mencakup 5 aspek yang disebut al-duriyat al-kham, yang meliputi agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta benda. Yang kedua, kehakikat yang terdapat dalam suatu aturan tertentu, asrar al-tashri, yang dalam hukum Islam. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.